Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi kami terkait proposal penelitian skripsi bab 3 yaitu metode penelitian kuantitatif. Kami dari kelompok 8 sendiri beranggotakan yang pertama Muhammad Fahri Sidik, yang kedua Rangga Rinaldi, yang ketiga Alkon Zarbi Isyazandagi, yang keempat Muhammad Fahri Fakuddin, yang kelima saya sendiri Najmuddin Dano Syaifuddin, dan yang keenam Nate Sanhem. Table of contents kita pada hari ini yaitu yang pertama pendekatan penelitian, yang kedua variabel penelitian atau desain penelitian, yang ketiga populasi, sampel, lokasi dan subjek penelitian, yang keempat teknik pengumpulan data, yang kelima pengukuran variabel dan definisi operasional, yang keenam blueprint skala penilaian, dan yang ketujuh yaitu analisis data. Langsung saja pembahasan pertama akan saya berikan kepada saudara kita Alkon Zarbi. Kepada saudara Zarbi, saya persilahkan. Pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Jadi pendekatan penelitian ini adalah proses awal sebelum seorang peneliti lebih jauh melakukan sebuah penelitian. Seperti contohnya sebagai berikut. Pendekatan penelitian yang digunakan di gambar ini yaitu menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif yang hasil penelitian didukung dengan data berupa angka. Angka tersebut diperoleh berdasarkan hasil perhitungan skor sebaran angket. Data yang terdiri dari angka tersebut dianalisis berdasarkan prosedur statistik. Oke, kita lanjut kepada pembahasan kedua yang akan dibahas oleh saudara kita yaitu saudara Muhammad Fahri Sidik. Kepada saudara Fahri Sidik, saya persilahkan. Kemudian yang kedua ada variabel penelitian atau desain penelitian. Sugiono mengartikan variabel penelitian sebagai suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek ataupun kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Kemudian ada dua jenis variabel, yaitu yang pertama variabel bebas atau independent variable. Variabel bebas berarti variabel yang memiliki pengaruh atas perubahan yang terjadi pada variabel lainnya. Suatu perubahan yang terjadi pada suatu variabel dianggap disebabkan oleh variabel bebas ini. Kemudian yang kedua ada variabel terikat atau dependent variable. Berkebalikan dengan variabel bebas, variabel terikat berarti variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya. Variabel ini keberadaannya dianggap merupakan suatu akibat dari adanya variabel bebas. Oke, lanjut pada pembahasan yang ketiga akan dibahas oleh saudara kita Fahri Fakuddin. Kepada saudara Fahri, saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang populasi, sampel, lokasi, dan subjek penelitian. Yang pertama itu populasi. Nah, menurut Sugiono 2015, populasi yaitu generalisasi wilayah yang mana objek atau subjeknya mempunyai kualitas serta kriteria tertentu yang telah distandarisasikan oleh peneliti guna mengambil kesimpulan dan tindak lanjut. Kemudian yang kedua yaitu sampel. Sampel yaitu sebagian dari jumlah populasi dengan standarisasi yang ditentukan. Proses pengambilan sampel pada populasi harus bersifat representatif. Apa sih representatif? Itu maksudnya mewakili. Artinya, sampel ini adalah yang mewakili atau sebagian dari jumlah populasi pada penelitian atau pada suatu penelitian. Selanjutnya yaitu lokasi penelitian. Nah,
lokasi penelitian adalah tempat untuk melakukan kegiatan penelitian. Contohnya misalnya di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, atau misalnya di SMA Negeri 3 Muhammadiyah Yogyakarta. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu subjek. Nah, subjek ini adalah orang yang menjadi atau ikut atau yang berpartisipasi dalam penelitian. Untuk selanjutnya pembahasan yang nomor 4 akan dilanjutkan oleh saudara kita Ronggo Rinaldi. Kepada saudara Rangga, saya persilahkan. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian, diperlukan teknik pengumpulan data atau instrumen. Teknik pengumpulan data atau instrumen merupakan unsur yang mendukung kualitas dari suatu penelitian. Hal ini berkaitan dengan keakuratan dan keterkaitan dari hasil data yang diperoleh. Nah, instrumen tersebut diantaranya ada kuesioner atau angket, kemudian wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kita bahas yang pertama adalah kuesioner. Nah, teknik pengumpulan data ini menggunakan angket atau kuesioner adalah teknik pengambilan data secara tidak langsung. Bentuk angket dapat bersifat terbuka dan tertutup yang dapat diberikan secara langsung atau melalui perantara seperti via internet atau email. Nah, dalam angket ini berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk dijawab berdasarkan alternatif pilihan jawaban yang ada. Nah, dalam angket tersebut terdapat butir-butir pertanyaan atau pernyataan positif maupun negatif. Kemudian selanjutnya ada observasi. Nah, teknik ini merupakan teknik terbuka, yaitu sumber data yang didapat dinyatakan secara terus terang apa adanya. Teknik ini digunakan pada sebuah objek penelitian secara langsung dan detail untuk mendapatkan informasi yang benar terkait objek penelitian tersebut. Kemudian yang ketiga ada wawancara. Nah, wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data penelitian yang dilakukan secara langsung atau tatap muka antara peneliti dengan responden. Nah, teknik ini merupakan salah satu metode pengumpulan data melalui proses tanya jawab dan percakapan yang terstruktur. Peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang dijadikan sebagai instrumen dalam wawancara. Kemudian yang terakhir ada teknik pengumpulan data melalui metode dokumentasi. Nah, metode ini adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, leger, agenda, dan lain-lain sebagainya guna mendapatkan data yang valid. Oke, kemudian masuk kepada pembahasan yang kelima yang mana akan dibahas kembali lagi oleh saudara Muhammad Fahri Fakoddin. Kepada saudara Fahri saya persilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengukuran variabel dan definisi operasional. Pengukuran variabel dan definisi operasional yaitu pengukuran yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel dalam instrumen angket atau kuesioner. Nah, secara operasional variabel penelitian didefinisikan sebagai berikut. Religiusitas berdasarkan pengertian dari Glock and Stark, penulis menyampaikan bahwa religiusitas merupakan manifestasi sisi keagamaan dalam kehidupan manusia yang terlihat dalam peribadatan, pola berpikir, bersikap, serta bertingkah laku. Kemudian yang kedua, kecerdasan emosional. Berdasarkan pengertian dari Goldman, kecerdasan emosional merupakan kemampuan individu dalam mengendalikan dan memahami emosi, baik secara respon fisik ataupun psikis, yang datang dari dalam diri maupun dari luar dirinya. Oke, kita masuk pada pembahasan yang keenam yaitu blueprint skala penilaian yang akan dibahas oleh saya sendiri, Najamuddin.
Blueprint merupakan kisi-kisi atau alat ukur yang kita gunakan dalam sebuah penelitian. Contoh pada jurnal skripsi yang di sebelah yaitu variabel religiositas. Nah, poin penting di sini teman-teman perlu ketahui bahwasanya ketika ingin membuat blueprint skala penilaian, maka terlebih dahulu harus menentukan variabelnya itu apa sih. Nah, contoh variabel pada skripsi ini yaitu variabel religiositas. Nah, aspek atau dimensi dari religiositas itu sendiri ada 5. Yang pertama, keyakinan. Yang kedua, peribadatan. Yang ketiga, pengetahuan. Yang keempat, pengalaman. Dan yang kelima, penghayatan. Nah, favorable dan unfavorable di sini yaitu berupa pernyataan positif dan juga pernyataan negatif. Nah, jumlah item di sini yaitu ada 12. Kenapa dapat 12? Nah, favorable dan unfavorable ini pada dimensi keyakinan itu memiliki item sama-sama 6. Nah, item 6 tersebut disesuaikan dengan indikator dari keyakinan itu sendiri, yang mana ada 6. Nah, jadi 6 tambah 6 jumlah itemnya sama dengan 12. Begitu seterusnya. Oke, masuk kepada pembahasan yang ke-7 yang masih dibahas oleh saya, Najamuddin. Oke, pada bagian 7 yaitu analisis data. Analisis data dibagi menjadi 2, yaitu analisis pra-penelitian dan juga analisis penelitian. Analisis pra-penelitian dibagi lagi menjadi 2, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, sedangkan analisis penelitian dibagi menjadi 3, yaitu deskriptif, inferensial, dan juga eksperimen. Analisis pra-penelitian. Yang pertama yaitu uji validitas. Uji validitas ini dilakukan untuk mengukur apakah alat ukur yang digunakan memiliki kesesuaian dengan fungsinya. Validitas merupakan suatu ukuran untuk mengukur tingkat kebenaran atau validnya instrumen yang digunakan dalam penelitian. Instrumen yang valid memiliki validitas yang tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid maka 49 validitasnya rendah. Kemudian yang kedua yaitu uji reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi alat ukur yang digunakan. Alat ukur yang digunakan peneliti adalah angket. Substansinya adalah bagaimana hasil ukur dari angket yang digunakan dapat stabil dan dipercaya. Jika pengukuran terhadap subjek diperoleh hasil yang setara setelah digunakan secara berulang-ulang. Analisis penelitian. Yang pertama yaitu analisis kuantitatif deskriptif. Kuantitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Untuk lebih jelasnya, data kuantitatif deskriptif ini dapat dideskripsikan dengan grafik yang mana berupa histogram, poligon, ogif, diagram batang, diagram lingkaran, diagram pastel, dan diagram lambang. Yang kedua yaitu analisis kuantitatif inferensial. Analisis kuantitatif inferensial merupakan analisis yang senantiasa menggunakan sampel data acak dari suatu populasi untuk mendeskripsikan dan membuat kesimpulan tentang populasi tersebut. Dalam analisis kuantitatif inferensial, terdapat beberapa model yang digunakan, antara lain uji perbedaan atau t-test atau uji ANAVA, uji kausal atau regresi linear atau regresi non-linear, kemudian uji korelasi interaktif atau hubungan atau produk momen. Kemudian yang ketiga yaitu analisis kuantitatif eksperimen. Metode eksperimen adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat atau kausalitas antara satu variabel dengan variabel lainnya, variabel X dan variabel Y. Dalam analisis kuantitatif eksperimen terdapat beberapa model yang digunakan, antara lain uji perbedaan dalam satu sampel, uji t-test atau paired sample, uji perbedaan pada dua sampel atau t-test independent sample, dan uji perbedaan lebih dari dua atau ANAVA.
Oke, sekian presentasi dari kami kelompok 8. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.